Oke teman-teman ya, jadi untuk media anggur sendiri, untuk yang khusus di dalam planter bag atau di dalam poly bag seperti ini usahakan untuk medianya harus benar-benar poros. Untuk media anggur sendiri itu kita menggunakan sekam bakar dicampur dengan sedikit tanah gembur ya, lalu kita campur juga dengan kalau ada kohe kambing yang sudah jadi. Nah, kenapa jadi harus poros? Karena untuk anggur ini dia tidak menyukai genangan air ya. Karena untuk akar anggur ini dia berjenis serabut. Nah, jenis serabut itu seperti akar anggrek ya, seperti bunga anggrek. Jadi kalau terlalu banyak air itu akarnya akan membusuk, otomatis pertumbuhannya akan melambat dan menyebabkan batang juga bisa mati ya. Nah, dan anggur ini suka matahari teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menanam pohon anggur itu diusahakan harus kena matahari, karena untuk daunnya ini dia mudah terserang jamur. Jadi memang harus kalau bisa full kena matahari. Nah, ini untuk pupuk lagi ya teman-teman ya. Ada yang menanyakan pupuk anggur. Jadi untuk pupuk anggur ini sendiri itu bisa menggunakan pupuk kimia, bisa menggunakan pupuk organik. Nah, kita ke pertumbuhan dulu ya. Jadi untuk pupuk pertumbuhan kita bisa menggunakan pupuk kimia NPK Mutiara 1616. Itu dikocor 1 minggu sekali ya, dengan dosis yang rendah. Sedangkan kalau untuk organik itu bebas, bisa menggunakan seperti air cucian beras ataupun bisa menggunakan air lindi ya. Nah, untuk air lindi itu seperti ini. Nah, ini air lindi yang saya bikin sendiri ya. Jadi ini sisa-sisa bekas kulit buah, bekas sayur itu saya rendam dengan air beras, terjadi pembusukan, terus airnya ini kita kumpulkan. Nah, kita kumpulkan airnya, kita jemur dulu ya. Setelah kita jemur, baunya hilang dan juga gasnya hilang, baru bisa kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini untuk air lindi. Nah, ini air lindinya seperti ini ya. Jadi ini bekas galon lem mineral ya. Ini saya bolongin di sini. Nah, ini saya masukin semua. Jadi bekas kulit-kulit tebu, bekas mungkin nasi, kulit buah pisang, sayur, pokoknya sampah-sampah organik dapur ya, kita masukkan ke sini. Nanti itu airnya akan menetes ke bawah sini ya teman-teman. Ini ada wadah juga. Setelah airnya penuh ini nanti akan saya ambil, airnya saya taruh di sini. Nah, ini contoh air lindi yang sudah saya panen. Untuk seperti ini nih belum bisa dipakai ya, karena ini masih ini masih banyak mengandung gasnya. Jadi harus kita jemur dulu. Kita jemur dulu kira-kira 1 minggu atau 2 minggu. Setelah nanti gasnya tidak ada lagi, baunya juga sudah tidak ada lagi, maka itu siap kita gunakan dan bisa kita pupuk ya untuk tanaman kita, untuk tanaman anggur, tanaman bunga, ataupun tanaman tomat dan lain sebagainya ya. Nah, ini cabai saya ya teman-teman ya. Ini cabai saya tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi saya menggunakan pupuk organik tadi ya, air lindi tadi ya. Dan alhamdulillah ini 1 kali pemupukan sudah besar seperti ini. Nah, saya pengen untuk cabai ini menggunakan pupuk organik, artinya tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi ini uji coba saya, ternyata alhamdulillah subur ya. Untuk cabai-cabainya ini menggunakan air lindi tadi ya yang saya buat. Nah, ini yang mungkin sekitar 1 minggu lagi ini bisa digunakan ya untuk memupuk tanaman yang sudah jadi tadi seperti ini ya. Nah, seperti yang jadi tadi itu warnanya seperti ini, dia berubah. Nah, setelah ini sudah berubah menjadi kehitam-hitaman, ini tidak ada gas lagi di dalamnya. Ini sudah siap kita gunakan. Untuk cara aplikasinya itu air 1 ember mungkin sekitar 5 liter, kita campur setengah ini ya, atau 1 ini tergantung untuk tanamannya. Kalau tanamannya pohonnya masih kecil-kecil kita gunakan dosis setengah saja. Karena ingat ya teman-teman ya, untuk tanaman ini
maupun pupuk kimia atau organik. Kalau kita terlalu overdosis maka tanaman itu akan mati ya. Jadi nggak apa-apa kita menggunakan dosis yang aman, kita menggunakan dosis yang sedikit, tetapi kita untuk pemupukannya itu rutin setiap 1 minggu sekali. Nih ya, ini sudah perasan. Ini ada saya bungkus juga di sini. Ini kelihatan, ini sudah kelihatan ya, merah ya di dalamnya. Nah, oke teman-teman ya, mungkin teman-teman pemula yang ingin sekali menanam anggur tapi tidak mempunyai lahan ya, contohnya seperti saya ya, saya di sini tidak mempunyai lahan, jadi saya menggunakan planter bag ukuran 100 liter ya. Nah, mungkin kalau teman-teman punya lahan luas, punya pekarangan, punya halaman yang luas, ini bisa pohon anggurnya ditanam langsung di tanah atau bahasa gaulnya di grounding. Karena kalau di tanah itu nutrisinya dia akan double ya. Satu, dia untuk akarnya akan menyerap sendiri, mencari nutrisi dari tanah sendiri. Yang kedua, nutrisinya bisa kita bantu dengan cara kita berikan tambahan pupuk. Kalau untuk di planter bag ini memang harus perawatannya memang harus rutin. Karena kalau tidak kita kasih pupuk, otomatis nutrisinya dia nggak bisa mencari sendiri ya. Karena untuk akar dia tidak bisa mencari sendiri nutrisi. Beda kalau kita menanam pohon di tanah, itu dia akarnya akan terus mencari nutrisi sendiri ya. Nah, jadi itu untuk update anggur di teras rumah yang saya tanam di planter bag 100 liter. Oke sahabat semuanya yang pengen menanam anggur, ayo sama-sama kita belajar ya. Jangan lupa di like ya. Terima kasih. Assalamualaikum.